Wa 'anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib, seorang Ansor radhiyallahu anhuma. Berarti Barra jelas seorang sahabat, ayahnya Sayyiduna Azib, beliau juga merupakan sahabat karena radhiyallahu anhuma. Annahu sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketika itu beliau bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yatawadda, ketika itu Nabi dalam keadaan wudu. Walam yarud alaih, Nabi tidak jawabi atas Barra bin Azib salamnya itu. Hatta faragha min wudhu'ihi, sampai Nabi selesai dari wudunya. Faradda alaihi assalam, maka menjawab Nabi salam. Wa madda yadahu, Nabi mengulurkan tangannya ilaihi, kepada Barra bin Azib. Fasafahahu, maka Nabi bersalaman. Jadi yang mengulurkan tangannya apa? Nabi. Faqala Barra bin Azib mengatakan, ya Rasulullah, ma kuntu adunnu hadza. Ya Rasul, ana tidak pernah menyangka hal ini. Menyangka hal ini maksudnya apa? Ya ini al-musafaha. Aku tidak pernah menyangka kalau kamu ini akan mengajak salaman diriku gitu. Illa min akhlaqil a'ajim, kecuali itu dari akhlaknya orang-orang selain Arab. A'ajim jamak dari a'jami. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, untuk apa? Mubayyinan fadlal musafahati, Nabi ingin menjelaskan kepada Barra bin Azib tadi itu keutamaan seseorang yang bersalaman. Wa annaha, dan sesungguhnya salaman itu min akhlaqil Arab, dari kebiasaan orang Arab. Innal muslimina idza iltaqaya, sesungguhnya innal muslimaini, sesungguhnya dua orang muslim, idza iltaqaya, jika keduanya itu saling bertemu, fatasafaha, maka keduanya saling bersalaman, tahatat ay tasakotot, akan berjatuhan apanya? Dzunubuhuma, dosa-dosa keduanya. Ya. Riwayat yang lain dikatakan ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, tidak ada dari dua orang muslim yang keduanya saling bertemu, fayatasafahan, maka keduanya saling bersalaman, illa ghufira lahuma, kecuali diampuni untuk keduanya. Qabla ayatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Jadi sebelum berpisah sudah diampuni. Itu riwayat yang lain. Ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala,
sesungguhnya Nabi bersabda, idza marra rajulu bil qaumi, jika melewati seseorang dengan kaum, fasallama alaihim, maka mengucapkan salam kepada mereka kaum, faraddu alaih, maka kaum tadi itu menjawab kepada orang yang bersalam, kana lahu alaihim, ada untuknya atas mereka tadi itu apa? Fadla darajatin, keutamaan untuk kedudukan. Jadi ada untuk orang yang bersalam pertama kali, ya, atas mereka, karena mereka jawabi salamnya orang tadi itu. Satu ucapan salam dipancing sampai keluar, mereka kaum tadi itu mengucapkan salam, ya dia mendapatkan pahala. Ya, li'annahu dzakarahum assalam, assalama, karena dia mengingatkan kepada mereka tentang salam. Kan gitu. Gara-gara dia tadi itu mengucapkan salam, otomatis kelompok manusia tadi itu jawabi salam. Itu kalau jawabi. Wa ilam yaruddu alaih, maka jika mereka tidak menjawab atas orang yang salam tadi itu, radda alaihi malaun khairum minhum, menjawab atasnya, atas orang yang salam tadi itu, kelompok yang lebih baik dari kelompoknya mereka, malaikat yang jawabi, itulah. Wa adyabu, dan yang lebih bagus. Au qala wa afdalu, Nabi mengatakan wa afdalu. Ya, riwayat yang lain, wa illam yaruddu alaihi radda alaihi malaun khairum minhum wa atyabu. Ma khairu radda alaihi malaun khairum minhu wa afdalu. Ya. Nah, kalau dengan merunduk itu, ketika salam dia mungkruk-mungkruk jadi orang Jawa, merunduk. Ya saya salam enggak gitu, salam merunduk. Wal inhina'u inda salami manhiyun anhu, merunduk ketika salam itu adalah sesuatu yang dilarang darinya. Nah, baru itu wa huwa min fi'lil a'ajim, dan itu adalah merupakan perbuatan orang-orang ajam. Kalau salamannya ndak, jadi dikatakan salaman itu kebiasaan orang apa ini ajam katanya sahabat tadi itu. Enggak. Kalau salaman itu kebiasaannya orang Arab, artinya Islam. Nah, kalau sambil merunduk salaman, itu baru kebiasaannya orang ajam, kata Imam Ghazali. Qala Anas radhiyallahu anhu, ya, qulna, kami mengatakan, ya Rasulullah, ayan haniya ba'duna li ba'din, apakah akan merunduk sebagian kita kepada sebagian yang lain? Kapan? Ai indas salam, ketika salam. Qala la, enggak, katanya Nabi. Qala fayuqbil ba'duna ba'dhan, maka mencium sebagian kita kepada yang lain. Apa itu? Ya kayak orang-orang luar gitu ya, orang-orang Eropa mencium, bukan tangan, bukan, mencium pipi, cipika. Qala la, enggak, katanya Nabi. Enggak perlu. Qala fayusafihu, qala na'am. Musafih, iya, salaman, iya.
Nah, ada yang namanya mencium barang itu tidak siapa ketemu. Wal iltizamu wat takbilu qad warada 'indal gudumi minas safar. Ya, ketika apa ini suatu yang terjadi yang harus, misalnya ketika orang meninggal yang sebut kemarin itu, orang alim ya, asalkan yang mahram ya, atau bukan orang alim tapi keluarganya meninggal, untuk mencium dahinya. Juga riwayat ketika apa? Indal gudum, ketika datang minas safari, dari bepergian, mencium keningnya. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, ma laqaitu sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kecuali sohafani, Nabi mengajak salaman kepada diriku. Wa talabani yauman, suatu saat Nabi mencari diriku. Walam akun fil baiti, jadi falam ya, keterangan caranya begini, falam yajidni li'anni lam akun fil baiti. Jadi tambahnya itu yajidni li'anni lam, falam kalau langsung itu kan langsung ya, falam akun fil baiti kan gitu kan. Syaratnya gini, falam yajidni li'anni lam akun fil baiti, karena aku ketika itu tidak ada di rumah. Falamma ukhbirtu, aku dihabari, jitu, aku datang, wahwa, ketika itu Nabi jalisun ala saririn, duduk di atas tempat tidur atau permadani. Faqoma, ketika itu Nabi bangkit. Faltazamani, maka Nabi menyambut diriku, merangkul gitu ya. Pokoknya sambutan hangat gitu. Fakanat ajwada, ada sambutannya Nabi itu, iltizamnya Nabi itu, sambutannya itu begitu hangat, begitu bagus gitu. Ya. Termasuk apa? Akhdu berrikab, mengambil, mempersiapkan kendaraan, fi tauqiril ulama, di dalam memuliakan orang-orang alim. Waradda bihi al-atharu, waradda bihi al-athara, waradda bihi al-athra. Al-athra ini apa? Sandal. Berikan sandalnya. Faqad fa'ala Ibnu Abbas dalika birikabi Zaid bin Thabit. Laksanakan hal tersebut Sayyidina Abdullah bin Abbas, kendaraannya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Zaid bin Thabit ini merupakan gurunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika ada jenazah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ngimami itu, Sayyidina Zaid bin Harith, Zaid bin Thabit, Sayyidina Zaid bin Thabit ketika itu ngimami. Kemudian ketika akan pulang, Sayyidina Abdullah bin Abbas ngambilkan kendaraan. Maka katanya Sayyidina Zaid bin Thabit, kamu tidak perlu kayak gini. Kenapa kamu harus seperti itu? Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, hakadha amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam litakrimil ulama. Ya seperti ini perintahnya Nabi
untuk memuliakan orang yang alim. Kata Zaid bin Harith bin Thabit, dijak salaman ketika Sayyidina Allah bin Abbas mengulurkan tangannya, dipegang oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, dicium tangannya. Kaget Sayyidina Zaid bin Thabit gurunya. Maka Sayyidina Allah bin Abbas katakan, kenapa ini cium tanganku? Kebalik, harusnya aku nyium tanganmu. Katanya Sayyidina Zaid bin Thabit, hakadha amaran Nabi li ikrami ahli baitin Nabi. Seperti ini Nabi memerintahkan untuk menghormati ahli baitnya. Kan misalnya Nabi bagus kan, sama-sama tahu diri ya, Masya Allah. Itu. Wa akhadha Umar bi gharazi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu hatta rafa'ahu. Gharaz ini rikabul ibil, kendaraan onta. Sayyidina Umar mengambil kendaraan onta Sayyidina Zaid bin Thabit sampai beliau naik di atas kendaraan tadi itu. Waqala, Sayyidina Umar mengatakan, kata Sayyidina Umar, seperti ini laksanakan kamu semuanya bi ulamaikum, dengan ulama kamu sekalian. Wa ashabuz Zaid, ketika itu teman-temannya Zaid bin Thabit qiyamun, berdiri, yang turun ngelihat. Wal qiyam makruhun, berdiri itu makruh idza kana ala sabil idham la bil ikram. Kalau berdirinya itu atas bentuk i'dham, pengagungan, karena tidak ada yang agung kecuali Allah. Faham ini? La ala sabil ikram, kalau atas bentuk pemuliaan ya, tapi kalau pengagungan enggak. Paham ini? Anda lihat Sayyidina Umar menghormati Sayyidina Zaid bin Thabit, padahal secara kedudukan Sayyidina Umar itu afdal nomor 2 dari sahabat. Tapi Sayyidina Umar bagaimana merendahkan dirinya di hadapan saudaranya muslim. Seperti itu laksanakan kamu sekalian kepada para ulama kamu sekalian. Umar ya. Allah a'lam. Itu tidak boleh i'dham tadi. I'dham tidak boleh. I'dham itu agung. Apa azim? Azim itu agung. Makanya tidak boleh kayak jeneng agung, tidak boleh. Masjid Agung Anas Mahfud, ya, Masjid Agung. Biar tidak baca jamek, enak baca jamek. Tahu kayak Jumatan ganti Masjid Agung. Agung itu azim. Ma yusamma azim illa lillah. Ini Masjid Agung. Kalau disebutkan pada masjidnya sih tidak apa-apa, karena masjid itu agung. Karena apa? Karena rumahnya Allah. Cuma Anas Mahfud gitu tulisannya ya, we. Masjid Agung Anas Mahfud. Coba Masjid Agung. Walhasil lebih. Biyen kita tidak tahu daerah Malang. Saya kira Malang Raya. Ada raya maning. Ya Malang wis ma'ruf sudah. Malang gitu. Ente lihat sekarang Malang Raya, daerah Malang Raya. Engkau nanti ngomong, oh itu Malang desa itu. Oh ya piye Malang ngono. Kok itu ya. Paham. Oh ya pidato de. Aja jame kok ngono bauya deh. Langsung mau. Enggak boleh, enggak mantas apa Anas Mahfud. Kisah Mahfud. Masjid Agung. Hatta kayak Anas wong alim. Hatta wong alim. Sahabat dari itu kayak Anas yang sorry. Ya, nggak perlu itu.
Masjid Agung mana masih jamek mari atau tuh masjid jamek kok masjid kayak Jumatan wassalam kok tuh temen di Tahrim itu soft pertama semuanya yang duduk di sana mufti kabeh ndak ono Masjid Agung masjid jamek ya ono lah Masjid Agung wala Masjid Akbar Masjid Akbar ono kan Surabaya Masjid Akbar inilah Allahu Akbar itu kabir mana yang akbar ya pengajian pengajian umum mari kok pengajian akbar bangsa golongan ini Allah alam iwan bu YouTube mana